Pada topik kali ini, kita akan membahas enhancement. Terkadang saat kita sedang working dengan beberapa palet di ZBrush, kita pasti akan membuka subpalet yang tersedia dalam palet tersebut. Dan yang kita ketahui pada bar shelf tidak melebar, melainkan akan menurun ketika beberapa subpalet dan isinya dibuka secara bersamaan. Dan hal itu akan memakan ruang. Contoh seperti ini. Di sini saya membuka subpalet dari tools, yaitu geometri. Dan di sini setiap opsi terlihat terbuka semua dan jelas akan memakan ruang. Dan seperti yang kita lihat di sini, di antara opsi H yaitu split dan opsi B yaitu merge, ada garis line yang tebal. Dan garis tersebut tujuannya membatasi ruang opsi A dan B dan juga selanjutnya. Dan untuk menghemat ruang, yang harus kita lakukan adalah klik pada garis line ini, yaitu untuk menutup subpalet yang dipilih. Dan hal ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan ruang. Jadi, mana yang ingin terlihat dan mana yang ingin di-hide opsinya. Dan Anda juga bisa menambahkan tombol Shift saat mengklik yang bertujuan untuk membuka opsi subpalet secara bersamaan, yaitu akan terbuka semua. Oke, dan cara ini juga bisa digunakan untuk menutup secara bersamaan. Dan ada beberapa preferensi untuk fitur ini. Kita ke menu Preference dan ke Subpalet Interface, dan di sini Anda akan melihat bahwa ada Use UI Group yang di sini aktif secara default. Dan Anda juga memiliki Auto Close UI Group. Dan ketika opsi Auto Close ini on, ZBrush akan melakukan close secara otomatis. Kita close dahulu. Di sini, opsi Add Group saya buka, dan selanjutnya saya ingin menggunakan opsi Crease. Ketika saya klik, maka Add Group opsinya tertutup. Dan itu bila Auto Close UI Group, jadi opsi yang tidak digunakan, maka akan terclose. Namun opsi Shift kini tidak lagi berfungsi. Bila dimatikan, opsi Shift akan berfungsi. Dan info UI berikutnya atau tambahan, mari kita melihat kaca pembesar. Dengan menekan tombol Shift M pada keyboard, maka Anda akan melihat bahwa kita melihat dengan kaca pembesar. Kita matikan Shift M. Aktifkan Shift M. Yang jelas tujuannya akan memperbesar dokumen kita dan juga dapat digunakan untuk memperbesar penglihatan di area UI. Dan hal ini juga bisa dimasukkan ke dalam momen recording di saat kita merekam di ZBrush. Dan di dalam menu Palette Movie, di sini kamu dapat melihat ada opsi Overlay Magnify Glass. Kita klik. Di sini kita memiliki dua tombol, UI dan Dock. Dan dengan kedua button ini, bila on, di saat pemutaran film, hal ini akan memastikan untuk selalu memperbesar dokumen dan juga UI. Dan jika salah satu opsi Magnify Glass, UI atau Dock dinonaktifkan, contohnya Dock, maka dokumen tidak lagi diperbesar. Tetapi untuk UI, itu akan diperbesar. Dan kita juga memiliki preference untuk hal ini. Di sini ada subpalet Magnify Glass yang isinya kita bisa memodifikasi atau men-setting dari kaca pembesar ini. Sehingga Anda bisa memperbesar ukuran kaca
menyesuaikan zoom, dan juga fade yang tujuannya memudarkan area tepi dan juga kurve. Dan selain itu, kita juga bisa mengontrol shadow atau bayangan dan menentukan colornya dan color dari warna bingkainya. Selain itu, kita juga memiliki opsi setting control by curve, magnify, dan opacity. Dan ketika merekam dengan magnify, hal ukuran akan menjadi hal penting, yaitu untuk merekam. Sehingga merekam kaca pembesar, Anda dapat menentukan ukurannya dalam video. Jadi, jika saya pilih large, Anda akan memiliki kemampuan saat ini, yaitu untuk menyimpan bagian apa yang Anda mau. Tentunya yang harus diperbesar, mau dengan UI atau dock, atau keduanya aktif. Dan hal itu hanya dapat dilakukan bila memilih large. Dan kebalikannya, bila saya pilih medium dan small, dan pilihannya salah satu, maka hal itu yang akan direkam ke film yang baru.